Jadi di episode kali ini gue mau bacain satu buku mega bestseller judulnya Goodbye Things: The New Japanese Minimalism. Pengarangnya Fumio Sasaki. Jadi gue membaca buku yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Memiliki barang dalam jumlah sedikit mengandung sukacita tersendiri. Itulah mengapa sudah saatnya kita berpisah dengan banyak barang yang kita punyai. Paragraf di atas adalah versi singkat dari pesan yang ingin saya sampaikan dalam buku ini. Saya ingin menunjukkan bahwa memiliki sedikit barang sebetulnya menakjubkan, walaupun kita diajari yang sebaliknya. Kita mengira semakin banyak barang berarti kita semakin bahagia. Kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga kita mengumpulkan dan menyimpan sebanyak mungkin barang. Jika mengikuti cara pikir ini, artinya kita juga harus mempunyai banyak uang. Perlahan kita pun mulai menilai orang lain berdasarkan jumlah uang yang dia milikinya. Setelah itu, kita tersadar bahwa uang bisa menyelesaikan banyak masalah. Bahkan dengan harga yang tepat, pendirian seorang pun bisa berubah. Dan jika kita mampu membeli pikiran seseorang, tentu kita juga bisa membeli kebahagiaan. Dari situ, kita masing-masing memulai meyakinkan diri bahwa kita harus menghasilkan banyak uang agar tidak tertinggal gerbong kereta kesuksesan. Supaya kita bisa mendapatkan uang, harus ada pihak lain yang mengeluarkan uang. Begitulah seterusnya. Perkenankan saya bercerita sedikit mengenai diri saya. Saya pria berusia 35 tahun, lajang, dan belum pernah menikah. Saya bekerja sebagai editor di sebuah penerbit. Baru-baru ini, saya pindah dari daerah bernama Nakameguro di Tokyo, tempat yang telah saya huni selama 10 tahun, ke daerah Fudomai, daerah yang berbeda meski masih di kota yang sama. Biaya sewa tempat tinggal sekitar 67.000 yen, kira-kira 8,5 juta rupiah per bulan. 20.000 yen, kira-kira 2,5 juta rupiah lebih murah dari apartemen sebelumnya. Tapi proses pindah itu sendiri hampir membuat tabungan saya ludes. Sebagian orang mungkin menganggap saya payah. Sudah dewasa, masih sendiri, tak punya banyak uang pula. Saya yang dulu pastilah malu mengakui hal ini. Pada masa itu, saya dipenuhi gengsi yang sebetulnya tidak berguna. Sekarang, jujur saja, saya tak lagi ambil pusing. Sederhana saja. Saya bahagia dengan keadaan saya apa adanya. 10 tahun lalu, saya amat bersemangat untuk bekerja di bidang penerbitan. Saya ingin memiliki karir di bidang yang memberi saya ruang untuk memikirkan gagasan besar dan nilai-nilai budaya. Tidak melulu berfokus pada uang dan hal-hal materi lain, semangat itu perlahan luntur. Industri penerbitan mengalami masa yang sulit. Agar perusahaan bisa bertahan, kami harus menerbitkan buku yang disukai pasar. Ini persyaratan umum dan terpenting. Tanpa buku komersial, kami tak mungkin memproduksikan apapun. Tak peduli seberapa berharganya buku kami, baik dari segi budaya maupun intelektual. Dihadapkan dengan kenyataan dunia usaha, saya pun mendewasakan diri dengan cepat. Api rencana yang menyala-nyala dalam diri saya saat pertama kali bergabung dengan perusahaan kemudian mendingin. Dan akhirnya saya pun menerima cara pikir bahwa segalanya adalah tentang uang. Sampai pada suatu ketika, saya menyingkirkan sebagian besar barang milik saya. Dan konsep itu pun berbalik sama sekali. Minimalisme adalah gaya hidup yang berarti kita mengurangi jumlah barang yang kita miliki sampai pada tingkat paling minimum. Hidup sebagai minimalis dengan hanya barang paling pokok yang kita perlukan, tidak hanya memberi manfaat sebatas permukaan, ruang yang rapi, atau kemudahan membersihkan rumah, tapi juga menciptakan perubahan yang mendasar. Bagi saya, cara hidup ini memberi saya kesempatan untuk merenungi arti bahagia. Saya berpisah dengan begitu banyak barang, tak sedikit yang telah saya miliki selama bertahun-tahun. Toh hari ini saya memiliki jiwa yang lebih riang. Saya yang sekarang merasa jauh lebih tenang dibanding dulu. Kita semua ingin bahagia. Jika dipikir-pikir, kita bekerja keras, belajar, berolahraga, mengasuh anak, melakukan hobi, semuanya karena kita ingin mencari bahagia. Energi yang mendorong kita adalah keinginan untuk bahagia. Minimalisme bukanlah sesuatu yang saya jalani sejak dulu. Sebelumnya, saya malah membeli banyak barang karena yakin bahwa segala sesuatu yang saya miliki akan meningkatkan harga diri dan tentunya memberikan hidup yang lebih bahagia. Sebagaimana dapat dilihat dari foto-foto tempat tinggal saya yang berantakan di bagian awal buku, saya gemar mengumpulkan banyak barang yang tidak bermanfaat dan tak mampu membuang apapun. Saya menimbun pernak-pernik yang saya kira akan membuat saya terlihat menarik. Meskipun begitu, saya juga selalu membandingkan diri dengan orang lain.
mempunyai barang lebih banyak ataupun lebih mentereng. Dan perbandingan ini sering membuat saya kesal, saya tidak tahu cara memperbaiki keadaan. Saya tidak bisa berkonsentrasi pada apapun dan selalu menyia-nyiakan waktu. Saya bahkan mulai menyesal bekerja di posisi yang dulu saya dambakan. Saya menenggak minuman keras dan tidak memperlakukan lawan jenis dengan baik. Saya juga tidak mencoba berubah. Saya pikir diri saya memang seperti itu dan karena saya layak terpuruk. Mari saya deskripsikan seperti apa apartemen saya ketika itu. Kamar tidur tidak terlalu berantakan. Saya bisa membereskan ala kadarnya bila kekasih saya datang mengunjung di akhir pekan supaya ruangan itu setidaknya pantas dilihat. Saya mencoba menata area yang panjang yang keren, berisi benda-benda hiasan kesukaan saya, dan menata pencahayaan ruangan untuk menciptakan nuansa yang mengundang. Padahal sehari-hari buku-buku bertumpuk di mana-mana karena tidak ada tempat untuk menaruh rak buku. Sebagian besar buku hanya dibaca selembar atau dua. Dalam benak saya membayangkan akan duduk suatu hari nanti dan membacanya satu persatu kalau sempat. Lemari pakaian sama sekali tidak boleh dilihat tamu. Isinya penuh sesak oleh pakaian yang dahulu saya sukai. Ada kalanya saya mengeluarkan sepotong baju, menimbang dan mematut lalu meletakkannya lagi. Sebagian besar pakaian itu hanya dikenakan beberapa kali. Namun karena harganya mahal, saya pun mempertahankan semuanya. Saya pikir jika dicuci dan disetrika, saya mungkin akan mengenakan baju atau celana itu lagi. Kemudian, apartemen juga penuh dengan benda hobi. Hobi yang lantas saya tinggalkan karena bosan. Ada gitar untuk pemain pemula sekaligus pengeras suaranya yang tertutup debu. Ada pula buku-buku praktis belajar bahasa Inggris yang rencananya saya pelajari begitu ada waktu luang. Saya bahkan punya kamera antik yang tentu saja tidak pernah saya gunakan. Berhubung saya kehilangan minat terhadap semua hobi ini, pada akhirnya saya sebetulnya tidak ingin melakukan apa-apa di rumah. Saya menonton televisi, main game di ponsel, atau membeli minuman kemasan di supermarket lalu minum-minum sepanjang malam. Meski saya tahu saya seharusnya berhenti. Sementara itu, saya masih membandingkan diri dengan orang lain. Ada teman kuliah yang tinggal di kondominium mewah, letaknya di lahan yang baru dibangun di Tokyo. Pintu masuknya mengilap dan interiornya diisi perabotan serta perlengkapan makan bergaya Skandinavia yang trendy. Sewaktu bertamu, selagi tuan rumah dengan ramah mempersilakan masuk, saya justru menghitung dalam hati berapa harga sewa yang dia bayarkan. Dia bekerja di perusahaan besar, memiliki gaji yang lebih dari layak. Sudah menikahi kekasihnya yang luar biasa cantik dan memiliki bayi lucu yang mengenakan pakaian modis. Saat di kampus dahulu, kami tidak jauh berbeda. Apa yang terjadi? Kenapa hidup kami bisa menjadi begitu berbeda? Pada kesempatan lain, saya melihat mobil Ferrari putih dengan atap yang bisa dibuka tutup tengah melaju, mencari perhatian. Harga mobil itu mungkin 2 kali lebih mahal dari apartemen saya. Dengan konyol, saya menatap Ferrari itu berlalu dari pandangan, sambil satu kaki bertahan di atas pedal sepeda saya yang berharga 5.000 yen atau kira-kira 600.000 rupiah dari seorang teman. Saya membeli tiket lotre dengan harapan bisa mengejar ketertinggalan dengan cepat. Saya menyudahi hubungan dengan kekasih saya sambil menerangkan bahwa kami tidak punya masa depan karena keadaan keuangan saya yang menyedihkan. Di saat bersamaan, dengan hati-hati saya menyembunyikan rasa rendah diri dan bersikap seolah tidak ada masalah sama sekali dalam hidup saya. Sesungguhnya, saya merasa malang dan menyeret orang lain dalam kemalangan itu. Syukurlah saya menyingkirkan sebagian besar barang. Saya mulai merasa seperti pribadi baru. Mungkin saya terdengar berlebihan. Ada yang pernah berkata, kau hanya membuang barang. Dan iya benar, belum ada pencapaian luar biasa. Dan tidak ada sesuatu yang bisa benar-benar saya banggakan. Setidaknya pada titik ini. Tapi satu hal yang saya yakini, dengan lebih sedikit barang, saya merasa semakin bahagia dari hari ke hari. Perlahan, saya mulai bisa memahami arti kebahagiaan. Jika ada yang punya kemiripan dengan diri saya dahulu, merasa menderita, selalu membandingkan diri dengan orang lain, atau percaya hidupnya sengsara, saya rasa ia juga perlu mencoba berpisah dari sebagian kepemilikannya. Betul, ada orang-orang yang seumur hidup tidak pernah terkait pada benda atau para jenius yang justru berkembang di tengah riuhnya barang-barang milik mereka. Tapi yang saya bicarakan adalah bagaimana orang kebanyakan, seperti saya, dan mungkin Anda bisa menemukan kesenangan yang hakiki dalam hidup. Semua orang ingin bahagia, tapi mencoba membeli kebahagiaan hanya membuat kita senang untuk sementara waktu, kemudian tersesat saat hendak menemukan kebahagiaan sejati. Setelah semua hal yang saya alami, saya merasa berpisah dari barang punya makna lebih dari sekedar merapikan tempat tinggal. Ini adalah upaya memikirkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin terasa terlalu mengawang-awang, namun saya betul-betul percayakan hal itu.
Dulu saya tak pernah menyadari bahwa sebenarnya saya memiliki segala sesuatu yang saya butuhkan untuk hidup layak. Saya terus saja menginginkan barang baru tanpa pernah puas. Seiring kita berpikir bahwa kehidupan kita masih jauh berbeda dari gambaran ideal yang kita angankan. Sampai-sampai kita merasa malang. Padahal pikiran semacam itu hanya membuat kita tidak bahagia. Saya memandangi isi apartemen dan menghela napas. Tidak ada sofa kulit atau ruang tengah yang luas. Tidak ada teras tempat saya bisa mengadakan pesta barbecue. Saya tidak tinggal di apartemen lantai atas dengan pemandangan kota yang indah. Saya tidak punya segalanya yang saya pikir saya inginkan. Ternyata justru kebalikannya. Yang benar, saya sudah punya segalanya yang saya inginkan. Izinkan saya menjelaskan. Ambil pekerjaan sebagai contoh. Kita bekerja di perusahaan yang ingin kita masuki. Kita melalui proses seleksi, kemudian diterima bekerja. Mungkin perusahaan ini bukan pilihan pertama, atau bukan industri yang paling kita inginkan, tapi kita butuh pekerjaan. Dan itulah karena dalam hati merasa cita-cita terganggu, kita terus saja mengeluh tentang pekerjaan dan atasan. Tak henti-hentinya kita membayangkan seperti apa rasanya jika bisa mengubah jalur karir. Namun, ingatlah, saat kita betul-betul ingin diterima bekerja, budaya perusahaan mungkin tidak sesuai harapan. Atasan kita menyebalkan, atau bahkan seluruh jajaran manajemen sudah bobrok. Hal-hal ini tidak mengubah fakta bahwa kita pernah mengirim lamaran kerja, pernah muncul di wawancara, bukan karena terpaksa, karena ingin. Dengan begitu, sebetulnya keinginan kita bekerja di perusahaan itu sudah terkabul. Pasti kita juga pernah merasa senang, walaupun hanya sesaat, ketika menerima surat pernyataan diterima bekerja. Hal sama berlaku dalam konteks tempat tinggal saya. Di apartemen sebelumnya, saya tinggal selama 10 tahun. Saya mendapatkannya dengan harga miring setelah pencarian panjang. Saya masih ingat rasa gembira ketika pertama kali pindah ke sana. Letaknya di wilayah kota yang saya idamkan. Saya merasa penuh semangat karena lembaran kehidupan baru akan dibuka. Tahun demi tahun berlalu, dan saya pun melihat apartemen itu terlalu kecil dan tua, dan rasa tidak puas menumpuk sedikit demi sedikit. Mengapa saya merasa begitu sengsara? Padahal keinginan saya untuk tinggal di sana sudah terwujud. Barang-barang kita pun begitu, pakaian contohnya. Sering saya merasa tidak punya pakaian layak pakai. Saya menghabiskan hari libur untuk berbelanja lalu pulang dengan capek, tapi senang karena telah menemukan pakaian yang saya sukai. Setelah itu, menggelar pertunjukan mode di hadapan cermin. Keesokan harinya, saya dengan riang dan bangga mengenakan baju baru. Momen seperti ini pastilah terjadi setiap kali membeli baju. Lalu, kenapa sekarang saya membuka lemari dan malah menghela napas, merasa tidak ada baju yang bisa dipakai? Dilihat dengan cara seperti ini, kita menyadari bahwa sebetulnya banyak keinginan kita yang menjadi nyata. Jadi, mengapa kita tidak pernah merasa puas? Mengapa kita malah tidak bahagia? Kita semua tahu jawaban dari pertanyaan itu. Kita pada akhirnya terbiasa dengan kondisi mendapatkan semua hal yang ingin kita inginkan. Perlahan, kita mulai menyepelekan barang hingga akhirnya bosan melihat segala sesuatu yang kita punya. Setiap wanita pasti gembira saat mencoba gaun baru untuk pertama kali. Pada kali kelima, ia sudah terbiasa melihat gaun itu dan tidak bersemangat seperti sebelumnya. Setelah dikenakan 10 kali, gaun itu bukan lagi pakaian baru, tapi sama dengan pakaian lain yang biasa digantung di lemari. Mungkin ia lantas jemu mengenakannya setelah 50 kali. Rasa senang karena berhasil mendapatkan pakaian itu pudar seiring frekuensi pemakaiannya. Lalu berubah menjadi bosan karena benda itu tak lagi menimbulkan perasaan riang sedikit pun. Pola inilah yang berulang kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari yang awalnya sangat didambakan, suatu benda lantas menjadi bagian dari keseharian, lalu terasa membosankan meskipun benda itu adalah wujud keinginan kita sendiri. Pada akhirnya kita merasa tidak bahagia. Dengan kata lain, kita bisa terus-menerus merasa senang jika mampu mempertahankan sukacita yang kita rasakan saat keinginan kita terwujud. Kalau saja bisa merasa puas dengan yang kita miliki, kita tak perlu membeli dan menginginkan lebih. Pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa mengelak dari rasa bosan terhadap barang sehari-hari? Rasa bosan terhadap benda-benda yang biasa ada di sekeliling kita timbul dari beberapa aspek jaringan saraf. Jaringan inilah yang memungkinkan kita melihat berbagai bentuk stimulasi. Sebagai contoh, bayangkanlah laut di musim gugur. Musim panas sudah lama usai, tapi tiba-tiba kita ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Kita pun berlari memasuki air dengan kaki telanjang. Air yang dingin membuat kita menjerit. Sebabnya adalah jaringan saraf mengenali perbedaan suhu pasir dan air. Tapi, cobalah tetap berada dalam air selama beberapa waktu. Tubuh kita lama-kelamaan akan terbiasa dengan suhu air, dan rasa dingin itu tak lagi terasa terganggu. Kita mungkin lantas berpikir bahwa airnya tidak sedingin yang kita kira. Hal sama berlaku untuk seseorang yang suka tertidur di sofa di depan TV. Mereka terbangun dan protes jika TV dimatikan. Saya lagi nonton.
Walaupun suasana sebetulnya lebih tenang tanpa suara televisi, mereka sudah sangat terbiasa dengan nyala terang layar dan suara terus-menerus sembari tertidur sehingga langsung tersadar saat stimulus itu dihilangkan. Untuk mengenali stimulus dibutuhkan variasi dan perubahan. Karena itulah kita sering merasa tak lagi bahagia setelah memiliki suatu benda selama beberapa waktu. Benda itu memang diinginkan pada awalnya, namun kita lantas menjadi terbiasa dan benda kita pun tak lagi menjadi variasi. Stimulus kehilangan kebaruannya dan benda itu pun menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang tak kita hargai. Tanpa variasi, perasaan jemu dan bosan akan timbul. Efek jemu ini sangat kuat dan bisa meracuni segala hal. Pakaian yang sebelumnya kita lihat di sebuah butik dan kita idamkan belakangan terlihat sama sekali tak menarik sehingga kita pun mengeluh tak punya baju. Atau kita lupa rasa gembira yang dulu saat kita bekerja. Seseorang yang menjalani operasi plastik bisa bosan melihat perbaikan di wajahnya sehingga terus-menerus memperbaikinya. Seorang anak menerima cincin mainan atau mobil mainan dengan raut wajah girang, tapi ia lantas bosan dan cincin dan tadi mungkin harus ditingkatkan menjadi cincin seharga Rp5.000, lalu Rp300.000, lalu cincin kukus khusus buatan seorang ahli. Sementara mobil mainan berubah menjadi mobil sungguhan setelah si anak dewasa, lalu mobil mewah, kemudian garasi berisi deretan mobil mewah. Pernahkah kita memikirkan para orang kaya yang sudah begitu banyak namun terus saja membeli barang baru? Seperti kita, mereka juga bisa bosan terus-menerus melihat barang yang sama, meski di mata orang biasa barang itu terlihat sangat indah. Masyarakat kita memiliki beberapa standar contoh kebahagiaan yang menunjukkan cara hidup yang ideal, mendapatkan pekerjaan tetap, menikah, berkeluarga, punya 2 atau 3 anak, lalu menikmati masa tua bersama cucu. Gambaran inilah standar yang diterima secara luas sebagai kehidupan bahagia dan sebagian besar dari kita. Kita percaya bisa bahagia jika semua persyaratan itu bisa dicapai. Psikolog positif, cabang dalam psikologi yang mempelajari rasa puas dan pemenuhan diri, mengungkapkan model yang sama sekali berbeda mengenai kebahagiaan. Menurut psikolog Sonia Lyubomirsky, 50% rasa bahagia ditentukan secara genetis, 10% oleh keadaan dan situasi hidup, sisanya sebesar 40% oleh tindakan kita sendiri. Keadaan dan situasi hidup meliputi berbagai faktor seperti tempat tinggal, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, kondisi menikah atau bercerai, dan lain-lain. Hal itu mengejutkan. Saya rasa banyak orang mungkin berpikir bahwa keadaan dan situasi hidup menentukan hingga 90% dari rasa bahagia kita, sementara genetis hanya sekitar 10%. Dengan pemahaman itu, mungkin banyak orang percaya bahwa pemenang lotre akan hidup bahagia selamanya. Atau mungkin juga tak kalah banyaknya orang yang percaya bahwa kebahagiaan ditentukan 90% dari faktor genetis dan hanya 10% yang tergantung pada keadaan hidup. Dengan pemahaman ini, seseorang yang cantik luar biasa pasti bisa meraih kebahagiaan dengan cukup mudah. Berdasarkan penelitian terhadap saudara kembar identik yang dibesarkan di lingkungan berbeda, ditemukan indikasi adanya standar kebahagiaan yang berbeda di antara orang yang mendukung konsep bahwa gen menyumbang 50% kadar kebahagiaan kita. Hal ini tidak berarti kebahagiaan ditentukan oleh penampilan, kecerdasan, atau kemampuan motorik. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa seperti berat badan, kita semua memiliki kadar kebahagiaan tertentu yang bersifat tetap terlepas dari apakah ada kejadian tragis atau menyenangkan dalam hidup kita. 50% kebahagiaan kita dibentuk oleh kadar alamiah ini. Kepribadian setiap orang terbentuk sejak usia muda. Sebagai contoh, ada anak-anak yang sejak kecil dikenal murah senyum. Mereka terlahir seperti itu. Mereka tidak mencoba atau memaksakan diri untuk menjadi bahagia. Mereka lah orang-orang yang akan tumbuh besar dengan perasaan yang selalu positif, apapun keadaan yang dihadapi. Mereka juga selalu mencerahkan suasana sekitarnya. Orang-orang seperti ini sudah pasti benar-benar ada. Celakalah jika tidak termasuk di antara mereka. Ingat, gen menyumbang 50% dari rasa bahagia. Pengaruh lingkungan terhadap kebahagiaan kita dikatakan sangat sedikit, hanya 10%. Benar bahwa kadar kebahagiaan meningkat tajam jika kita memiliki standar minimum hidup yang bermutu, seperti rasa aman, pangan, dan papan. Sampai titik ini, kebahagiaan masih bisa dibeli dengan uang. Tetapi peningkatan apapun setelah kadar minuman itu tidak akan berdampak banyak pada kebahagiaan kita. Aneh ya, ketika membayangkan bahwa semua tujuan hidup standar, pekerjaan, pendapatan, rumah, status pernikahan, punya atau tidak anak hanya menyumbang 10% dari rasa bahagia yang kita alami. Penyebabnya adalah kita begitu terbiasa dengan barang. Sesedikit atau sebanyak apapun uang kita tinggal di rumah besar di pulau tropis atau pondok tanpa kamar dalam suhu beku di wilayah dingin, pengaruh lingkungan terhadap kebahagiaan kita hanyalah sebesar 10%. Fenomena ini sudah dikonfirmasi oleh berbagai penelitian. Saat suatu peristiwa terjadi,
Untuk pertama kali, peristiwa itu dipersepsikan sebagai variasi atau stimulus. Kita bahagia luar biasa saat memenangkan lotre atau jatuh depresi ketika sakit keras atau kehilangan orang terdekat. Namun tak lama kemudian, manusia pada umumnya akan menerima keadaan baru ini dan menyesuaikan diri dengan cepat. Lulus dari sekolah yang baik, diterima bekerja di perusahaan yang bermutu, menikah, memiliki anak, membeli rumah, menabung untuk masa pensiun, dan menikmati kehadiran cucu, itulah model kebahagiaan. Namun, meskipun mencapai sedikit ataupun semua hal itu, pada akhirnya kita akan terbiasa berada di setiap tahapan itu. Selanjutnya, kita tiba pada sisa 40% dari faktor yang menentukan rasa bahagia, yaitu faktor yang bisa diubah melalui tindakan. Sejauh ini, saya sudah menyebutkan banyak hasil penelitian. Apakah Anda mengetahui bahwa kebahagiaan seseorang dalam berbagai penelitian itu dinilai dengan cara yang sangat sederhana? Semua subjek diberi pertanyaan secara langsung. Misalnya, menimbang situasi Anda dalam jangka panjang. Apakah Anda puas dengan kehidupan Anda? Neurotransmitter akan mengalir dalam diri orang yang merasa bahagia, lalu diukur untuk menilai apakah orang itu dalam keadaan bahagia. Namun meskipun neurotransmitter bisa dideteksi pada saat pengukuran, kita tidak bisa mengatakan bahwa hasilnya dapat bertahan dalam jangka panjang. Tidaklah mungkin terus-menerus mengukur kadar kebahagiaan seorang sepanjang hidupnya. Dalam suatu tes, kebahagiaan adalah sesuatu yang harus dinyatakan secara perorangan. Kebahagiaan bergantung pada bagaimana kita memaknainya. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang berada di luar diri kita, melainkan sesuatu yang ada di dalam hati kita. Banyak orang telah menyatakan hal ini dengan caranya masing-masing, dan mereka semua benar. Kebahagiaan pada dasarnya adalah sesuatu yang dapat diukur oleh masing-masing dari kita, sesederhana dengan menyatakan bahwa kita puas dan merasa cukup dengan kehidupan yang kita jalani. Mungkin saja ada orang yang kehidupannya dianggap keras dan sulit oleh orang lain. Tapi jika orang itu merasa bahagia dan tetap bersyukur atas kondisi yang dia alaminya, ia pun termasuk bahagia. Inilah mengapa tindakan menyumbang 40% rasa bahagia. Kebahagiaan bukanlah keadaan yang kita menyenangkan setelah memenuhi beberapa kriteria. Kebahagiaan adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan pada saat ini juga. Pernah sekali waktu seorang berkata kepada saya bahwa satu-satunya hal yang kurang dalam hidupnya adalah kehadiran anak-anak. Ia percaya baru akan merasa puas setelah mencapai tujuan ini. Mungkin banyak orang merasakan hal yang sama, bahwa setelah memenuhi satu kriteria, barulah mereka bisa menjadi bahagia. Pencapaian ini seperti ibarat mendaki gunung bahagia, dan kita dijanjikan kebahagiaan seumur hidup ketika tiba di puncaknya, atau ibarat berlari dalam maraton bahagia. Begitu sampai di garis akhir, kita akan mendapatkan medali kebahagiaan. Namun kebahagiaan tidak berada di puncak gunung atau garis akhir. Kita tidak bisa menjadi bahagia. Mengapa begitu? Setiap pencapaian akan membuat kita gembira untuk sesaat, lalu kita pun akan terbiasa dengan apa yang sudah diraih. Prestasi itu akan menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari dan kehilangan keistimewaannya. Orang yang memenangkan lotre tentu bisa dibilang sangat beruntung. Ia bisa berhenti bekerja dan tak lagi perlu cemas akan masa depan. Ia bisa mencoba berbagai hal menyenangkan dalam hidup tanpa khawatir tentang keadaan keuangannya. Di saat yang sama, orang itu tidak bisa membayangkan perasaannya sendiri setahun lagi dan setahun setelahnya. Lagi kemungkinan besar kebahagiaan yang dirasakannya mulai pudar. Manusia selalu menjadi terbiasa dengan setiap perubahan, termasuk perubahan besar. Bagaimana mungkin orang yang menginginkan anak, yang merasa bahwa anak-anaklah yang mampu memenuhi kosongan dalam hidupnya saat ini, mampu membayangkan perasaannya 3 tahun lagi setelah memiliki anak. Kita tidak menjadi bahagia. Kebahagiaan bukanlah hadiah yang kita terima setelah mengikuti contoh-contoh standar dalam kehidupan. Kebahagiaan tidak melekat pada pencapaian hidup tertentu, dan jelas tidak disodorkan begitu saja kepada kita. Menurut saya, kebahagiaan adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan, dan hanya pada momen inilah kita bisa benar-benar mengalaminya. Bahagia adalah perasaan sukacita yang kita rasakan dari satu momen ke momen lain. Seseorang yang saat ini tidak bahagia tidak bisa membuat rencana untuk merasa bahagia esok hari, lusa, atau setahun dari sekarang. Karena ketika saat itu datang, momen itu tak ada bedanya dengan masa sekarang, saat ia merasa tidak bahagia. Dengan kata lain, kita tidak bisa membutuhkan hal-hal tambahan